dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi kepada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Pembaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tak ambil di WA, tak tulis di ini ya. Oh, berarti kalau berdasarkan permintaan yang tadi Bu ya, kita memposisikan sebagai guru bahasa Inggris itu dulu dan baru kemudian memposisikan sebagai sekolahnya ya. Halo. Budita, suaranya. Oh, belum. Oke. Oke, Bu Titi. Kan berarti tugas ini kita pertama memposisikan sebagai guru, kemudian memposisikan sebagai kepala sekolah seperti itu ya. Iya, kita sebagai guru dulu sikapnya, terus sebentar saya buka WA dulu, tak kirim di. Nah, ini sudah Pak. Sebentar, Jang Ibu tak konsen belajar. Tak copy kasus 3 berarti ya. Coba caranya. Oke. Kasus 3. Nah, ini. Oke, stop. Lagi ini mandi. Ctrl C. Nah, ini kasus 3 ada di chat. Kok cuman sedikit ya? Bentar. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar. Sampai situ sudah Tabu? Bentar, ini belum Fajar. Makanya Fajar, ini kok malah ada semua ya. Suara saya masuk enggak? Sebentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada suaranya dulu. Budita, ada suaranya dah. Satunya pakai handset, Bu. Ini mungkin Bu, apa namanya? Karakter di chat ini terbatas kayaknya, jadi harus dikirim 2 kali. Ya. Enggak. Tak ambil. Oh, Pak Subairi ngirim juga ya? Diambil satu-satu ternyata Pak Bairi. Iya. Sebentar, yang ini aja deh ya, biar ada. Nah, Ctrl C sampai membisu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Dan tulis.
saya Daya, tak lanjut ya. Oke, lanjutkan, wis. Sebentar. Tinggal 1. Nah, ini kasus kita. Nah, ini sudah pas. Pertanyaannya yang di sini, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi kontrol apa? Posisi kontrol. Suara saya masuk. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Di situ di bawah kok ada mengambil posisi pemantau. Iya, nanti pertanyaan berikutnya kita mungkin jawab dulu yang pertama. Karena ini Ibu Dani kan cuman menyuruh Fajar untuk menjawab pertanyaan, disuruh maju ke depan, Fajar masih belum bisa menjawab. Katanya Bu Dani kan, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Terus itu sering terjadi kepada Fajar. Jawabannya ya tetap tidak tahu katanya. Jadi menurut kita posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kontrol murid ini, Bu. Kalau kita baca di LMS kemarin ya, teori kontrolnya siapa Glaser gini itu kan ada beberapa tuh, ada ilustrasi kemarin mengontrol murid gitu ya. Kemudian kontrol semua penguatan positif efektif yang bermanfaat seperti itu. Kemudian berarti ini pengontrol murid. Iya, kalau kasusnya kan sama ini, muridnya kan melakukan apa kan tidak menerangkan apa, tidak memperhatikan penjelasan gurunya, sehingga dia itu ketika diberi tugas ke depan itu kan dia tidak bisa jawab. Iya. Iya, karena tidur-tiduran. Iya, kan tidak memperhatikan. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan kebutuhan apa, nanti kan bisa dicari permasalahannya, kenapa si siswa ini tidak memperhatikan, apakah materinya kurang menarik, apakah dari pembawaan gurunya atau apa. Ini kan termasuk ilmu guru mengontrol murid itu. Iya, berarti yang pertama posisi kontrol murid gitu ya Pak ya. Yang itu menurut saya coba guru aja. mengontrol murid. Iya. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan Fajar apa Pak? Di mana pertanyaannya, Bu? Kebutuhan apa membaca dari sikapnya Fajar itu kan males-malesan, tidur-tiduran. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Caper Fajar gitu. Cari perhatian. Diam. Fajar itu cuek ya? Ditanya ada jawab. Tidak memperhatikan, dia tidur-tiduran. Tidak memperhatikan. Tanpa acuh tak pada pelajarannya. Membisu. Maju ke depan, setelah maju di depan dia kan tidak bisa jawab. Kemudian si guru kan nanti marah-marah, dia rumah benjar, nyampe tak ngiding ngaki kan dia itu. Besoro tak tahu. Ditanya tidak tahu jawabannya. Iya Bu. Mun etara ngaki ngoslenguan tun tedungan, jero maju tak tahu dia rumah di intina. Iya, ada muridnya Pak Bayi gitu. Jadi membaca sikap Fajar buta perhatian yang pertama ya Pak ya? Iya, Cek Budita kayak sepertinya mau menyampaikan pendapat tapi beliau terkendala suara itu. Pakai tulisan aja Budita. Tulis di chat aja Budita. Suaraku gak masuk, kudu nangis aku pakai HP gak enak.
nyerodeng Bu Dita lah. Atau HP-nya itu digunakan untuk memasukkan suara aja mungkin, Bu? Pengalaman kemarin punya saya laptopnya tidak nyala juga. Itu minta di-refresh. Setelah di-refresh itu nyala kok, Bu. Suaranya bisa keluar. Waktu Gmeet yang keberapa saya akhirnya pakai laptop sama pakai HP. Coba di-refresh laptopnya. Sementara kita pakai HP. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Berarti yang pertama kan Fajar itu butuh perhatian ya Pak ya? Iya. Caper. Iya, rata-rata seperti itu. Kan banyak tingkahnya siswa untuk mendapatkan perhatian guru, dia itu nanti biasanya pura-pura tidak apa, nanti Iya. gurunya. Cuma butuh perhatian ya. Tapi bisa jadi Fajar memang tidak suka sama pembelajaran bahasa Inggrisnya. Makanya iya, tapi kan yang di sini kan kita masih membaca sikapnya Fajar. Iya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan Fajar ini kan gitu. Ya bisa juga karena tidak suka sama pembelajarannya ya Pak ya. Iya. Terus caranya? Tidak suka sama pembelajarannya apa sama gurunya bisa juga. Bisa jadi berarti kasusnya bisa butuh perhatian karena tidak suka sama pelajarannya atau tidak suka sama gurunya gitu. Ya, atau bisa jadi si Fajar tidak punya motivasi untuk mempelajari bahasa Inggris itu. Mungkin ditulis saja dulu ya, tidak suka sama bahasa, tidak suka sama pelajarannya. Pelajaran bahasa Inggris. Iya. Atau tidak suka sama gurunya, mungkin. Atau memang tidak bisa kalau gurunya itu. Tidak suka. Ya, berarti kan kalau kesulitan materi ini kan bisa jadi. Tapi kalau ada motivasi gaya gurunya mengajarnya kurang. Iya. Kemudian motivasinya si Fajar juga tidak ada. Maka tugasnya guru di sini harus memotivasi si Fajar bagaimana dia itu agar tertarik untuk belajar bahasa sama Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris. Iya, seperti itu. Si Fajar. Nah, Bu Dita tes suara Bu Dita. Masuknya masuk, tapi mantul suaranya ya. Kalau mantulnya pakai itu sampean, handsetnya tancapkan ke salah satu HP atau ke mana laptop? Sudah, ke laptop aja. Kalau pakai HP, tapi di sini suaranya tidak mantul kok, Bu. Tidak masuk, tidak mantul. Berarti sampean yang tidak apa-apa, memang keluar suara dua. Ini aja, sampean HP-nya taruh aja HP-nya. Agak jauh aja, agak jauh. Oh gitu ya? Kamera matikan, satu kamera matikan. Kameranya off-kan aja yang di HP, Bu. Nah ini. Nah, sip. Oke. Iya, saya kemarin gitu. Ya apa ini kita mulai lagi? Oh iya, mulai lagi karena baru masuk. Sudah langsung ke pembahasan yang tadi. Mulai dari awal. Pendapatnya Bu Dita ini. Kira-kira apa yang dibutuhkan sama si Fajar ini? Iya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kalau katanya kontrol itu ada 3 kan kemarin itu ya dari Diana Gross apa Diana itu kan ya? Ya. Benar ya? Motivasi kan ada 3 kan kemarin? Satunya matikan Bu Dita, satunya tolong matikan mic. Keliru. Sudah benar kok. Sudah bisa. Sudah enak. Dengar suaranya? Enak. Ya, enak. Ini katro ini masalah itu. Kan kemarin ada 3 sih ya, itu apa namanya? Iya. Motivasi karena hadiah. Ya, di sini posisi kontrol. Oh, posisi kontrol. Oke. Sudah. Posisi kontrol tadi kan sudah terjawab, Bu. Kita ke butuh guru motivasi untuk si Fajar aja. Iya. Guru kontrol murid. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Oke, kemarin itu ada 5 kebutuhan ya. Ya. Dulu. Bu Titi tidak dicatat, langsung ke PowerPoint aja, sampai share screen gitu. Saya buka PowerPoint nih berarti. Belum pernah nyoba saya. Iya, makanya biar ada pengalaman mencoba gitu. Oh, saya buka PowerPoint dulu berarti ya. Kalau saya lagi kan pengalaman saya aja yang bertambah, nanti Bu Titi tidak punya pengalaman. Oke, siap, laksanakan. Tak coba, mana tempatnya? Di bawah ada, Bu. Sebelahnya
tanda hand raise. Ini di presentasi ini ya? Ya, betul. Seluruh layar Anda jendela-jendela aja. Jendela nanti sampean pilih PowerPoint-nya. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kasus 3. Ini aja dulu ya. Ya, aja garis besarnya aja dulu lah. Nanti kan masih ada waktu untuk mendekor gitu nanti. Terus yang kedua posisi kontrol. Oke. Kayaknya itu ingin diterima gitu loh ya ini ya. Kebutuhannya itu sepertinya. Ya Allah. Nggak dengar lagi suaraku ya? Dengar. Sudah, dengar sudah, enak. Masuk enak wes. Mak jeleb dah. Anu dipancing dulu tadi lewat HP berarti. Iya. Oh, minta dipancing ya? Iya, mancing, enggak kena mancing emosi mari guys. Mancing emosi. Yang posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya pada Fajar? Yang ketiga kebutuhan. Iya. Kebutuhan. Nah, kebutuhan yang pertama kan butuh perhatian ya. Ya, butuh perhatian itu. Iya. Butuh perhatian. Caper Bu berarti arek iku. Kayak aku yang butuh diperhatikan sama Ibu Subairi. paling pengen kenalan sama Ibu Subairi paling. Wis kenal apa? Belum pernah ketemu. Oh, belum pernah ketemu. Nanti Pak Misbah pulang ketemu itu aja nanti. Perhatian. Yang kedua itu tidak suka bisa karena tidak suka sama pelajaran bahasa Inggris ya? Ya. Pelajaran bahasa. Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang ketiga tidak suka. Yang jelas Fajar butuh motivasi agar dia mau belajar bahasa Inggris itu. Iya. Bagaimana caranya? Tidak suka. Ditulis lagi, Bu. Kok ditulis lagi? Suka sama gurunya. Bisa tadi, kan? Oh, iya guru ada kelihatan. Kalau sama gurunya itu mungkin waktu menerangkan apa itu cara menerangkan gurunya itu kurang ini ke Fajar ya. Kurang menarik ya. Iya, berarti tidak pakai magnet. Tidak ada daya tarik menarik. Iya. Butuh motivasi ya. Ya. Butuh motivasi. Terus, apa sudah cukup? Sementara cukup? Cukup sudah Bu, lanjut next nanti kita itu. Next pertanyaan. Iya. Berarti sekarang bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Nah, kalau dia sebagai pemantau? Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Ya. Apa yang akan dilakukan, yang akan dikatakan sama Ibu Dani kepada Fajar? Dia hanya sebagai pemantau. Ya, pertanyaan-pertanyaan ya yang di ke Fajar ya, yang diajukan ke Fajar ya. Iya, mungkin. Fajar, kamu kenapa? Gimana? Apakah apa benjar deh Mak Cedung? Maumu tuh apa gitu? Ini ya. Maumu apa Jar gitu tah?
Enggak enak, Bu, enggak enak. Mosok mau Apakah kamu Fajar tadi malam nonton bola ya? Kok sekarang ngantuk? Gitu aja. Dipancing dulu. kenapa? Apakah kamu tidak menyukai pelajaran ibu gitu ta? Pelajaran Enggak, dia cuma sebagai pemantau. Anggap Pemantau. dia bukan guru bahasa Inggris, dia pemantau. Oh, Kenapa kamu bersikap seperti itu? Mengapa Mungkin- kamu bersikap? Dena, Bisa juga. mengapa tadi kamu bersikap seperti itu? Coba ya, mengapa kamu tadi bersikap mengapa kamu tadi bersikap seperti itu? Jujur aku ya, modul 1.4 ini ngeblank. sama? Apa gini? Sama. Ada apa denganmu? Ngeblank. Pas anak sakit ya, aduh ngeblank jadinya. Payah. Ini gimana Masih ngambang sebagai dia. pemantau? Mungkin kamu punya masalah apa atau gimana gitu? Sok-sok Iya, jadi iya, konseling itu berarti kan kalau pemantau? Iya. Iya, pokoknya kan pertanyaan yang ingin tahu kenapa Fajar kok berbuat seperti itu aja, Bu. Nah, Mengapa yaitu. kamu tadi bersikap seperti itu? Mengapa? Mengapa kamu Terus bersikap apa lagi seperti Pak itu? Bairi? Mengapa kamu tadi bersikap seperti itu? Sebentar, Bu. Apa maunya kamu? Mungkin ditanya maunya Fajar itu apa? Apa yang Fajar inginkan? Nah, apa yang Fajar inginkan? Yang apa? Karpe Fajar itu apa sih? Iya. Iya katanya itu dah katanya Pak Bairi. Arab aben deh. Arab apa benar? Arab apa kejar? Tanya, kenapa Fajar itu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan gitu. Oh, gitu ya? Apa yang Fajar inginkan? Mengapa kamu Fajar berarti gini, melakukan apa yang sesuatu Fajar yang tidak- inginkan itu nomor pertama, Bu. Mengapa kamu tadi bersikap Iya. seperti itu yang kedua, Bu. Oke. Ya. Apa gini lagi ya? Salah satunya tidak tahu, Bu. Kenapa Fajar ini bermalas-malasan? Kenapa Fajar gitu? Kenapa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada saat pelajaran bahasa Inggris? Kalau gini kenapa? Apa langsung aja? Apakah Fajar ngantuk? Pertanyaannya. Enggak, kurang spesifik, Bu. Kalau gini, mengapa Fajar malah tidur-tiduran tanpa acuh tak acuh pada pelajaran bahasa Inggris? Ya enggak apa-apa. Berarti mengapa kamu tadi bersikap seperti itu dirubah kata-kata. Mengapa kamu tadi bersikap acuh tak acuh kepada guru bahasa Inggrismu? Bisa. Oke. Karena pertanyaan yang dari Ibu Titi tadi itu senada dengan pertanyaan yang nomor 2 ini. Iya. Hampir sama tapi artinya, kan lebih spesifik gitu kan? Ya, lebih spesifik aja. Mengapa kamu tadi bermalas-malasan? Malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajaran bahasa Inggris? Karena ini belajar bahasa Inggris katanya. Katanya apa sakit nak kan gitu, sakit nak kan biasanya gitu Kak, tidur-tiduran acuh tak acuh. Apakah kamu sakit? Kamu malah tidur-tiduran? Saya Bu Guru. Sudah belajaran bahasa Inggris. Terus apa kita ngambil dua pertanyaan sebagai pemantau cukup apa kurang? Iya. Bisa itu Bu. Apakah kamu punya masalah di rumah nak gitu? Apakah kamu punya masalah di rumah? Apakah kamu kan gitu biasanya? Apakah kamu punya masalah? Bisa jadi masalahnya itu sama di rumah atau sama guru yang bersangkutan. Ya, atau teman-teman. Atau sama teman. Apakah kamu punya masalah gitu aja mungkin. Kenapa? Ya sudah. Apakah kamu punya masalah gitu aja. Iya. Sudah cukup? Apa yang Fajar inginkan? Mengapa kamu malah tidur-tiduran dan acuh tak acuh? Iya, soalnya di sini kan ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan gitu. Iya, cukup itu udah, Bu. Cukup ya? Sudah. Kan pertanyaan itu apa, mengapa, siapa, di mana? Apakah? Sudah ya?
Oh, kalau di mana kan di sekolah ini, Bu. Kalau kapan ya Iya. kan waktu bahasa Inggris. Nah, sudah, Bu. Ada ini mewakili mengapa sudah, Bu. 3 sudah cukup, ya, Bu. Berarti pertanyaannya lagi. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Oh, yang tadi nih kan berarti ya? Ya, berarti pertanyaan tadi itu satu kesatuan itu. Bila mana? Kapan? Atau di Sebagai Apa pemantau. yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Oh, berarti gini, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Bu Dani akan menanya kepada Fajar, gitu. Iya, itu pertanyaannya tadi sudah, Bu. Iya, iya benar. Berarti yang ini. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan apa yang dilakukan atau dikatakannya? Terus pertanyaan seperti apa yang akan dikatakannya? Iya, berarti yang ini jawabannya Bu Dani bertanya kepada Fajar, gitu mungkin ya? Terus iya, jawaban ini dari ada pertanyaan-pertanyaan apa? Yang 3 ini pertanyaannya. Iya, Gimana? betul. Iya, benar seperti Betul, itu. ya? Nah, nanti terus kenapa kita kok menanyakan ini? Tapi itu masuk satu Bu ya, masuk satu slide itu, Bu ya? Mungkin. Antara pertanyaan dengan apa yang dilakukan Bu Dani itu? Bisa jadi. Apa lain slide? Jadi satu ya? Itu satu slide apa lain slide Pak Bairi? Mungkin dibedakan aja, Bu. Jadi nanti dibedakan aja deh ya biar banyak ya. Pada slide ini tanpa ada pertanyaan. Nanti di slide kelima itu yang akan pertanyaannya dan penjelasan kenapa kok itu yang ditanyakan gitu. Kakak kok boleh. Itu pertanyaan seperti apa? Sebetulnya ini pertanyaan ini ya mungkin jadi jawaban ini apa yang akan dilakukan Ibu Dani sebagai pemantau ya Bu Dani akan memanggil bertanya kepada si Fajar. Memanggil si Dani itu dan menanyakan tingkah lakunya itu kan pastinya. Ya, kenapa tadi kok berbuat seperti itu? Ingin mengetahui apa penyebabnya sehingga dia berperilaku dengan disusul sama pertanyaan berikutnya. Kira-kira pertanyaan yang seperti apa yang sudah tadi itu? Itu ya apa itu Bu Titik? Dan albut Pak. Nah, yang ini kelompok berapa ya kita ini ya? Kelompok terakhir. Kelompok 3? Iya. Ya. Kasus 4 untuk kelompok 3 itu tidak keliru tak itu? Enggak, kita kasus 3. Kasus 1 kelompok 1. Ini loh. Karena kita ada 3 kelompok. Kasus 4 itu tidak ada yang garap, Bu. Iya, ini bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan? Memanggil Fajar ya, pertama ya. Memanggil dan menanyakan. Ditulis memanggil aja dulu mungkin yang pertama. Yang pertama, memanggil Fajar. Dani. Memanggil Fajar. Dani itu nama gurunya. Iya. Yang pertama memanggil Fajar, yang kedua Bairi Iya, Dani itu kan cowok kayaknya Bu ya. Enggak apa-apa dah, pokoknya ini Ibu Dani katanya soal. Ya, mungkin guru bahasa Inggris itu punya jadi namanya cewek. Dani. Kalau Daniar, ayo kan Dani juga. Dania. Iya, bisa jadi. Danita. Yang pertama kan memanggil Fajar, yang kedua menanyakan. Ya benar. Iya. Memberikan pertanyaan. Menanyakan atau memberikan menanya kepada Fajar gitu aja. Nanti kan disusul sama bertanya. Oh ya wes. Bertanya saja kepada Fajar. Suaraku pertanyaannya? kadang enggak ini. Ya sudah, itu sudah. Seperti apa pertanyaannya? Bertanya kepada Fajar. Berikutnya itu sudah. Udah, kita cukup aja sama memanggil bertanya, cukup kan?
Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Baru ini jawabannya. Apa yang Fajar inginkan? Oke, next. Oke. Slide nomor 5. Yang 5, apabila kita jadi kepala sekolah, saudara. Aduh, kepala sekolah wes. Apabila Kepala Anda sekolah. Monggo wes. di sekolah Pak Fajar Bairi, dan Bapak mengatur kepala bagaimana sekolah. tindak lanjut Anda. Pak Bairi jadi kepala sekolah. Bagaimana Monggo, Bapak Pak Bairi? Subairi? Sekolah. Bapak Subairi. Gini nih, kalau Jadi saya kepala sekolahnya Bapak kan Subairi. nunggu hasil Menggali pertanyaan mimpi, Pak, ayo. Ya, kita kan menunggu dari pemantau dulu kira-kira jawaban si Fajar apa. Kalau memang jawaban si Fajar itu karena metode pembelajarannya Ibu Dani kurang menarik, kita kan bisa memanggil Ibu Dani untuk lebih mengembangkan apa metode pembelajarannya biar anak itu tertarik kan seperti itu kalau memang dari Ibu Dani. Oh ya, berarti ya memanggil gurunya dulu, Pak, memanggil Bu Dani sebagai kepala sekolah kan. Kenapa tadi ya? Nah, memanggil gurunya dulu. Tidak mungkin kan ke muridnya, tanya ke gurunya masalahnya tadi bagaimana gitu. Apa itu? Suara saya hilang-hilang enggak? Enggak, enak. Lembut. Enak, merdu. Ngomong merdu langsung. Memanggil Ibu Dani. Bu, kok anu ya, apa? Iya, ini udah bagus. Ntar, Ctrl Z. Yang ini. Tidak buku saya. Ini saya. Dekat Mbak. Ya. Kok rusak ya yang terakhir? Tidak apa-apa dah. Yang pertama ini KS memanggil Bu Dani ya. Kepala sekolah memanggil. Kalau kita anu dah. Kotaknya dikecilkan Bu Titi. Iya itu. Ya, ini. Nah. Kepala sekolah. Izin sebentar ya. Ke belakang sebentar. Iya Pak, saya tidak mau ikut. Mau menemui Bu Subairi. Memanggil Bu Dani tentang kasus Fajar. Ya, tentang kasus yang terjadi ini. Tentang kasus Fajar gitu wes. Tentang kasus Fajar. Ya wes, tentang kasus Fajar. Oh ya wes bener ya. Memanggil Bu Dani. Fajar. Terus kepala sekolah bertanya. Bertanya kan pastinya. Masa memanggil tok? Beda apa, Bu? Beda apa ya tak? Apa diajak ngopi? Enak lajuk bingkok. Kepala sekolah bertanya kepada Bu Dani tentang ini memanggil kepala sekolah memanggil Ibu Dani. Mungkin itu enggak usah tentang kasus mungkin ta? Iya, memanggil aja memanggil kepala sekolah memanggil Bu Dani. Nah, rojaan. Kepala sekolah bertanya kepada Bu Dani. Kepala sekolah tentang kasus apa yang terjadi gitu kan? Tentang kasus yang telah terjadi. Yang tentang kasus yang telah terjadi kepada Fajar. Enggak. Ya, ada apa kepada Fajar rek yang saking ngidi ngakir lihat ada kasus banjir. Yang ketiga mungkin mencari solusi. Solusi. Iya, kepala sekolah dan Ibu Dani. Kepala sekolah dan Bu Dani bersama-sama mencari solusi. Karena kan itu Dani itu kan tidak sekali 2 kali kan melakukan hal seperti itu. Sampai 3 kali. Nah, iya, berarti kan ono opo kan gitu. Kepala sekolah dan Bu Dani bersama-sama mencari solusi
Untuk memecahkan. Untuk memecahkan. Berarti aku masuk ke itu nanti, restitusi itu nanti yo. Iya, iya Bu, masuk Iya, betul. restitusi ini Bu. Si Mencari solusi untuk berarti memecahkan ke Pak belajar Bu masalah. Sulastri ke restitusi. Separuh ki Pak. Berguru sampai mana, kan? Pak? Ayo Ambil Pak Bu Sulastri Bairi, gimana menurut sama ini Pak? Anda kan kepala sekolah Pak. Pertama kan memanggil Bu Dani, yang kedua Bu Dani. bertanya Bu Dani tentang kasus yang telah terjadi. Kan Bu Dani nanti jawabnya bla 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 bla. Baru yang ketiga, kepala sekolah dan Bu Dani bersama-sama mencari solusi untuk memecahkan masalah Fajar. Terus? Ya sudah Bu, kalau sudah solusinya kan tinggal actionnya aja nanti itu. Gitu ya. Kira-kira solusi yang bagaimana itu ya agar Nah, terpecah? kita cari solusinya juga yuk. Solusinya bagaimana biar terpecah? Caranya kan tanya dulu ke Fajar, ayo siapa yang mau jadi Fajar? Iya. Masalahnya mungkin pendekatan, melakukan pendekatan kepada Fajar. Berbuat begitu secara kan tidak ada yang tahu. Iya. Empat mata. Kalau sampai 3 kali bisa jadi itu yang pertama gurunya ngajari gak penak. Yang kedua Fajar punya masalah, entah itu masalah di keluarganya atau dengan teman-temannya. Ada 2 versi ini permasalahannya. Bisa kan ada senang sama pelajarannya juga. Bisa jadi karena memang tidak suka sama pelajarannya. Dengan asumsi yang pertama, kan ada masalah pribadi di Fajar ya. Kira-kira jalan keluarnya nanti apa? Kemudian kalau permasalahannya memang dari segi si guru, nanti solusinya bagaimana? Itu. Berarti kita ada 2. Ya. Kalau semuanya dari guru berarti tinggal itu Pak, apa namanya? Saya dulu waktu di SMP juga tidak suka pelajaran bahasa Inggris, Bu. Tapi enggak gitu, enggak cuek ke gurunya. Yang diterangkan ya mendengarkan, cuma ya ditanya kadang ya jawabnya ya enggak tahu ya gini, enggak bisa mungkin karena enggak bisa, satu enggak tahu. Ibu kan bukan Fajar. Enggak suka sama pelajarannya. Ibu kan bukan Fajar, Ibu kan Sulastri. Itu Fajar cuek, seakan gurune. Tidur-tiduran. Neser kok ke guruna. Iya, sampai tanya tak kasihan ke saya katanya. Kamu Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah, setelah itu kan Fajar pun terdiam membisu. Itu kan kondisi kasusnya. Cambiin Fajar tak ngabele ce Arapa ya ada posang boleh ya. Iya. Tapi kalau posisinya Ibu Dani itu menurut saya sudah Pak ya. Betul ya, sudah Anda memberi hukuman kepada Fajar ya, meskipun Fajar gitu ya. Nggak koyo Pak Sopo itu. Ya, kan. Pak Seno. Kan sudah ini makanya kan ini dinamakan kontrol murid sudah Bu. Mau nengak Pak Seno kan nggak punya kontrol itu dah. Iya, seakan. Aku yo melo emosi aku Pak. Waduh. Oleh ono guru koyo ngono ya opo ngene aku. Loh, komentar saya di sana kan Bu, emang Seno itu guru ya? Guru masa gitu, saya gitukan aja. Nah, berarti ini mempersiapkan apa ini nanti kalau besok pas presentasi? Mencari solusi ya. Cari solusi. Dengan ya berarti nanti kita anggap aja 2 kemungkinan. Kemungkinan memang kalau dari masalahnya Fajar solusinya bagaimana. Dan kalau memang masalahnya dari Bu Dani, maka kita sebagai kepala sekolah yang bagaimana caranya Bu Dani itu untuk memotivasi si Fajar agar si Fajar itu mau dan antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya Ibu Dani. Nah, itu nanti pastinya akan diberikan motivasi apa kan ngono kok nanti pertanyaannya kira-kira. Nah iya, nanti motivasi seperti apa yang akan dilakukan Bu Dani kepada si Fajar. Nah itu nanti ya itu yang harus kita cari Bu. Iya. Berarti kita juga ini Pak yang menentukan ininya Fajar. Kenapa? Kan menentukan ini apa ya namanya? Kalau seumpamanya masalah keluarga, berarti orang tuanya dipanggil. Iya, itu nanti solusi pertama. Ada skenario pertama ketika Dani itu punya masalah pribadi.
skenarionya seperti itu, maka jalan keluarnya seperti ini. Seperti itu nanti, Bu. Oh, berarti. Kalau keluarganya itu bisa kalau dipanggil. kalau yang seumpamanya terjadi karena dia ada masalah dengan temannya atau masalah dengan cara mengajar gurunya, ini yang panjang ini Pak nanti jawabannya Pak. Karena ini kan nanti berhubungan dengan apa itu? Tadi tidak dibaca kita apa saja yang perlu pertanyaannya tadi? Yang perlu dibahas dari Bu Eni kita ndak ngerekam Saya ya? Bu, Bu, tak foto sama saya. Oh. Apa? Coba dibaca Bu Sulastri. Sik. Dibaca Bu. Bentar. Dia tak simpan di anu. Simpan di mana pada Santai Bu, kalau Ibu. Aku tak ngecas HP. Laptop saya tak cas. Kamera ini. Pertanyaan pemantik ya. Apa yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai apa pertanyaan? Apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal itu, ta? Bukan. Itu tidak ada yang banyak itu tadi. LMS saya kok oleng-oleng ini. Saya mau lihat yang LMS aslinya kayak apa ini. Buka LMS aslinya. Sebentar ya. Iya. Tak buka. Saya nggak ada. Iya, oleng Pak. Apa sayang? Ini. Iya. Sinyalnya kurang nggak ya? Apa? Yang mana? Sayang, nak sayang sebentar ya. Iya. Sayang, ya gitu kalau anak sakit. Sayang nak. Maaf. Tak akan deh. Bu Titi. Sing endi sih? Bu Titi. Kembali ke slide yang pertanyaan mana? yang ini, bagaimana Ibu Dani, pertanyaan-pertanyaan apa itu? Sebentar. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan? Ini ternyata satu pertanyaan. Ini, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Nah, kita kan sudah ada tadi itu langkah-langkahnya Ibu Dani dan berbagai macam pertanyaannya. Ini yang jelaskan, ini kita beli. Yang ini tak Pak Bairi? Ya, sama yang di atasnya. Slide nomor 4. Nah, ini slide nomor 4 sama nomor 5, ini ternyata di LMS soal yang sama. Iya. Nah, cuman ini kan kembali ke slide nomor 5. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya diajukan oleh Bu Dani kan? Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Jelaskan kenapa kok Ibu Dani menanyakan ini. Suaraku tidak masuk lagi nih suaraku ini. Masuk, Bu Dita, masuk. Berarti jelaskan mengapa Bu Dani bertanya seperti ini. Menanyakan ini. Iya. Kenapa kok harus tanya seperti ini? Di LMS ya? Iya, di LMS. Berarti ini nambah slide. Tidak usah, di bawahnya aja itu masih cukup. Alasannya bertanya ini, alasan itu aja sudah. Berarti kan penjelasan kenapa dia kok bertanya pada ini. Alasannya, alasan mengapa ya. Bu? Kok bertanya seperti pertanyaan di atas? Kenapa kok bertanya seperti itu? Untuk mengetahui apa ini. Bu Dani bertanya seperti ini. Alasan mengapa Bu Dani bertanya seperti ini? Alasan untuk mengetahui alasan kenapa Fajar melakukan hal tersebut. Untuk mengetahui alasan Fajar
bersikap seperti itu. Untuk mengetahui alasan sikap Fajar gitu aja, enggak usah tambahin mengapa. Untuk mengetahui alasan Fajar. Oh, untuk Untuk mengetahui mengetahui alasan Fajar bersikap seperti itu. Bersikap Mengetahui acuh pada alasannya. bersikap acuh dan tidak menghiraukan pelajaran bahasa Inggris gitu. Ngono tah? Dan tidak memperhatikan pelajaran bahasa Inggris. Sampai ke berapa? Ketiga kalinya iki kan ya? Kesekian kalinya. Nah, Kalau menghiraukan, tidak menghiraukan berarti kan memperhatikan Ibu Ita. iya ya. Sudah. Iya. Memperhatikan. Gimana ini? Untuk mengetahui alasan Fajar bersikap acuh, bersikap seperti Iya acuh. kok seperti acuh. Bersikap acuh dan tidak memperhatikan pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini sampai cuma 6 slide ini. Iya. Solusinya Ibu nanti. Solusinya kan belum. Belum kan? Ya. Sama Ibu ini disuruh solusi apa enggak? Tapi Solusi kalau kan sesuai masuk. kasus pertanyaannya cuman ini. Iya, solusinya kan nanti memposisikan kita sebagai kepala sekolah, Bu. Iya. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana tindak lanjut? Nah, ini kan solusi. Apakah apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut aja kan anja wis sampean wis. Memanggil Bu Dani. Nah, itu. Terus solusinya solusi pemecahan masalah iki. Ketika dipanggil Bu Dani. Iku. Dari Bu Dani dipanggil itu kan nanti ada apa? Sebentar. Ini kok slide-nya amburadul ya. Ini 1 ini, 2 ini, 3 membaca butuh perhatian, yang 4 Ibu Dani pemantau memanggil Fajar. Oh, yang ini saya keliru. Ini apabila Anda kepala sekolah. Nah, benar, Bu. Ya, Bu. Pertanyaannya itu yang tadi yang ya. Soalnya yang keliru. Iya, yang tadi amburadul itu pertanyaannya. Makanya saya bingung. Nah. Ini, ya betul? Betul. Apabila Anda yang tadi Solusinya yang dilakukan oleh Bu Dani Anda. ini, Bu Dani ini harus membuat keyakinan kelas nih, di kelasnya. Jam 2. Sudah mau berangkat. Tidak tidur, enggak. Ini pakai solusinya Bu Dani juga? Iya, sementara, Bu. Jadi kita akan memposisikan sebagai kepala sekolah sudah. Memposisikan itu kan ya Pak ya. Oh iya, sampean kepala sekolah. Memanggil Bu Dani. Memanggil Bu Dani. Mencari solusi kan tadi kan di perkiraannya kan ada 2 masalah toh. Masalah keluarga atau masalah dari gurunya. Kalau dari gurunya, dari Pak Subari itu, Bu Dani itu membuat keyakinan kelas. Jadi ada itulah antara guru dengan muridnya itu selama pelajaran bahasa Inggris kan gitu kan Pak ya? Iya. Bisa jadi keyakinan kelasnya. Nanti di bawahnya kemungkinan hal terjadi pada Fajar gitu ya. Bisa masalah keluarga yang pertama, yang kedua bisa masalah dari gurunya. Ngono ta? Slide yang selanjutnya. Kemungkinan masalah yang terjadi pada Fajar gitu. Ya, berarti skenario 1 itu aja, Bu. Ya, Skenario 1 ketika sumber masalahnya adalah Fajar, maka langkahnya seperti ini. Langkahnya seperti ketika sumber masalahnya adalah Bu Dani, maka masalahnya lain lagi, pemecahannya lain gitu loh. Pemecahannya lain lagi.
Begini kah? Oke. Ya. Skenario 1. Apa? Skenario 1, masalah berasal dari Dani gitu aja. Dari Fajar. Skenario 1 titik 2. Wis barang wis. Memecahkan masalah gitu ta? Masalah berasal dari Fajar gitu. Terus? Apa? Masalah berasal dari Fajar. Memanggil orang tua Fajar. Pertama itu memanggil, ya benar. Solusi pertama berarti ya, langsung. Yang pertama memanggil ortu Fajar ya. Memanggil orang tua Fajar. Memanggil Fajar dulu. Tadi kan sudah ya dipanggil Fajar. Kan sudah dipanggil Fajar sebagai pemantau itu. Sama pemantau itu. Iya. Memanggil orang tua Fajar. Memberitahu kalau anaknya begitu. Ya. Enggak, ini kita memberitahu. Kan Fajar katakanlah punya masalah di rumah ya. Pak, kenapa kok Fajar begini di rumahnya? Gitu aja. Kira-kira bagaimana menyelesaikan masalahnya kan gitu. Berarti kan orang tuanya Fajar kan enggak tahu, saya pura-puranya wis kan enggak tahu ya. Masalahnya kenapa? Memanggil Fajar, memanggil orang tua Fajar dan menanyakan apa yang terjadi dengan Fajar di rumah gitu aja. Iya. Ya. Memanggil orang tua dan bertanya Fajar dan bertanya ada apa dengan Fajar? Masalah apa yang terjadi dengan Fajar? Bertanya masalah apa yang terjadi di rumah. Memanggil orang tua Fajar dan bertanya apa ada masalah di rumah gitu aja mungkin. Iya. Apakah Fajar ada masalah di rumah? Apakah ada masalah di rumah? Apakah ada masalah di rumah? Manggil orang tua Fajar dan bertanya apakah Fajar punya masalah di rumah? Apakah ada masalah di rumah? Apakah Fajar ada masalah di rumah? Kalau apakah ada masalah di rumah? Bodoh, Bu. Engkau enggak punya uang. Kalian terusan ibu curhat terusan. Saya ngerti. Saya masak dorong. Berapa Pak? Wah, akeh gue masalah itu. Apakah Fajar ada masalah di rumah? Kok punya masalah, Bu? Ngene lah, Bu. Iya, makanya sepele kalimatnya itu ya artinya beda. Yang pertama berarti gini, memanggil orang tua Fajar dan bertanya apakah Fajar ada masalah di rumah. Yang kedua, mencari solusi bersama orang tua. Iya. Mencari solusi Nomor 2, mencari solusi. Masa langsung mencari solusi, tak kok enggak enak ya? Enggak. Ya kan mari curhat-curhatan iki wis, mari curhat kan masa ada dikei solusi. Oh ngono ya. Langsung ini wis. Heeh. Kakak berisik sayang. Memanggil, bertanya. Kan mari mungkin itu mungkin bertanyanya itu nomor 2 ta? Oke. Bisa. Bertanya kepada orang tua. Ada masalah di rumah. Bertanya kepada Fajar apakah Fajar ada masalah di rumah. Yang ketiga, mari curhat. Kan dikei solusi, masa nek manggil tanya kongkon mulai kan ndak enak. Apa nomor 3 tuh Bu Dani menceritakan masalah di kelas? Enggak usah. Kepala sekolah sekarang Bu, bukan Bu Dani. Oh iya, lali kepala sekolah. Makanya Bu, ibu kepala sekolah, Bu kepala sekolah Bu. Ini biasanya gini nih, biasanya kan kepala sekolahnya tanya ke orang tuanya Fajar ya. Apa Fajar di rumah ada masalah, Pak? Loh, kenapa dengan Fajar di sekolah, Pak? Kan biasanya balik tanya ini nanti. Iya. Nah, berarti kan kepala sekolah menceritakan
tingkah laku Oh, Fajar iya, iya. di sekolah. Nah, makanya itu betul. moro-moro langsung mencari solusi. Iya, gitu kepala loh. sekolah. Apa ya? Kepala sekolah menceritakan kejadian, Tingkah laku Fajar di sekolah. oh ya, menceritakan tingkah laku. Menceritakan Kepala sekolah menceritakan tingkah laku Fajar Tingkah laku Fajar. saat pelajaran bahasa Inggris. Dijelaskan aja ada Laku spesifik. Fajar yang terjadi di sekolah. yang terjadi. Menceritakan tingkah laku Fajar. Yang terjadi. Tidak usah yang terjadi, tidak Gak usah usah yang yang terjadi lah, Bu. Koyok kejadian sing anu ay. Menceritakan tingkah laku Fajar di sekolah. Menceritakan tingkah laku Fajar Di sekolah. sekolah saat Dalam kurung. Nah, pembelajaran bahasa Inggris saat jam pelajaran berlangsung. bahasa Inggris. Nggak usah dalam kurung, Ibu. Nggak usah kurang, wes. Nggak usah. Saat pelajaran pelajaran bahasa Inggris gitu bahasa dah, Bu. Inggris. Cak senengin nang kurung. Seneng Wes. aku dikurungi. Ya iku. Nomor 4. 4, kok 3? Ya itu wes. Menjadi Baru. seru. Setelah menceritakan Sudah itu kan, sudah bercerita kan orang tuanya tahu, berarti kan terus ya apa iki kan ngono pasti kepala sekolahnya ya. Bagaimana ini? berarti antara orang tua dengan Fajar iku anu berkomunikasi weo. Orang tua Ya, dengan Fajar. anu aja, kepala sekolah Orang tuanya meminta- Fajar meminta dengan orang tua kepala Fajar sekolahnya. untuk ikut serta memotivasi Fajar. Memantau. Meminta orang tua Fajar memantau. Ya di Memantau rumah. dan ikut serta memotivasi belajar Fajar tentang bahasa Inggris. Meminta orang tua Fajar Untuk ikut memantau ya untuk ikut memantau dan gerak-gerik Fajar. Anak-anak gerak-gerik. memantau dan memotivasi. Ya. Gerak-gerik. Berarti Pakai memantau V dan untuk memotivasi. ikut memantau Motivasi dan itu pakai V. memotivasi Memantau dan dalam pembelajaran bahasa memotivasi. Inggris. Motivasi Meminta pakai orang V. tua Fajar untuk ikut Bukan di rumah. di rumah, Bu. Meminta Memotivasi orang tua Fajar untuk ikut Bukan memantau pakai dan V. memotivasi. Motivasi itu pakai F apa pakai V? Pakai V. V. Bukan F. Memotivasi. Ada orang tua Fajar Ya. untuk memantau dan memotivasi. Memotivasi Fajar. Oh ya Dalam ini bentuk wes Fajar orang dia, tua Bu. Fajar. Untuk- Meminta orang tua Fajar untuk memantau dan memotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris di rumah gitu. Ya, betul. Apa? Tak tidak usah sudah memotivasi, ikut memantau dan memotivasi dalam belajar bahasa Inggris itu aja. dalam belajar ngono ae wis. Oh iya Iya, bahasa Inggris ding ya. Ning pelajaran lainnya berarti enggak. Ini kan berarti cuma bahasa Inggris toh. Oh, Ya? iki kasusnya mek Inggris toh. Kasusnya Kasus saiki bahasa Inggris. Inggris. Caranya kasusnya Pak Heru ini guru bahasa Inggris. Yo iku. Pak Heru iki. Anu, gantikan ibu yang mendapatkan anu Pak Heru iku. Stiker. Oh, penghargaan iku. Berbaris Berarti- rapi iku dah. Ini skenario 1 cukup. Ya, skenario Cukup, 2 Wes. lah. Skenario 2, masalah berasal dari Bu Dani. Oke. Enter. Skenario 2. Oh, tulis saya masalah berasal dari Gurunya. Bu Dani. Yang ini Kurang masalah ae. Masalah. Iya, oke, entar lagi kita ganti. Masalah berasal dari Fajar. Nah, ini yang masalah. Masalah berasal dari Bu Dani. Ya. Dani, oh. Bagaimana kalau masalahnya itu dari Bu Dani? Ayo, kepala Ya sekolah memanggil Bu Dani kepala sekolahnya itu. akan wes diceluk. Nah, wis pas diceluk wis Bu. Loh, Masa lagi iya.
Bisa dicelok. Bu Dani ini membuat tadi keyakinan langsung kelas. itu membuat keyakinan kelas gitu aja Ayo, langsung. ayo. Ibu Bu Dani melakukan Bu Dani melakukan kegiatan membuat Bu Dani membuat keyakinan kelas ngono loh. Jangan Bu Dani akan kalau membuat. akan itu Akan. belum terlaksana. Bu Dani, Iya. Kalau sudah membuat, tidak usah akan. Ya, Bu Dani Bu membuat Dani keyakinan membuat kelas. keyakinan kelas. iku bisa Tampak dan tidak tampak itu loh, boleh dan tidak boleh itu loh, apa itu? T itu loh, tampak tidak tampak itu loh, apa itu? Maksudnya apa itu? Aku ndak en itu. Apa? Kan ndak sih itu tampak. Boleh dek kono. Oh, saya bacanya nyampe keyakinan kelas. Saya juga sampai anak ketiga sih, tapi tidak selesai. Anak kedua. Anak kedua. Tidak selesai. Ibu Dani Dek. membuat keyakinan kelas. Itu lagi sebenarnya Bu Dani itu Mau keluar di sana juga. Oh, buntuan Pak Bairi keluar. anak-anak Anak Ibu Bairi. Oh, mana? sampai Naik. dari di Mbak Dia kayaknya dikembalikan sama adik kemarin. Ibu Dani membuat keyakinan Jam kelas. 2 loh, Nak. Hormat konstitusi ini benar. Membuat pembelajaran yang kelas yang menyenangkan. Ibu Ya. Dani membuat keyakinan kelas dengan Ulangi dah. Ibu Ibu Dani mengajak apa? Ya, Pak, bahasanya, Pak. melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya? Ya. Menyenangkan. Itu nyemprot apa itu? Berpihak pada murid itu juga, Pak. Iya, yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kalau ini satu. Kalau itu satu. Ditulis di tas satu ini. Apple lain ya, Pak. Bukan di situ, di kotak. Terus? Iya. Semuanya yang di kotak itu. Ibu Dani melaksanakan. Hah? Itu kan Enggak. apa? Jangan. Sini. Ayo gimana lagi? Ibu Dani membuat keyakinan kelas, Ibu Dani melaksanakan pembelajaran menyenangkan dan berpihak kepada kelas. Berpihak kepada murid. Oh, berarti Intinya itu. Stimulus respon berarti. Balik mana yang stimulus respon pemantau ini sebagai pemantau. Oh, pinter. Ya, Saya buka lagi yang masih modulnya. Ibu Dani membuat keyakinan kelas, Ibu Dani melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Ibu Dani melakukan iku yo apa wes? Apa namanya iku? Penilaian iku. Ya apa lek sesudahnya Bu Dani merubah itu apakah Fajar masih rubrik? Apa jenisnya? Posisi kontrol itu membuat merasa bersalah tah, bukan? Yang atas itu loh. Ya, Posisi sebentar. kontrol. Kita buka. Yang atas sendiri itu loh. Atasnya ya, yang nomor 2. Ini. Posisi kontrol apa Yang yang diambil oleh diambil Bu Bu Dani? katanya pada Fajar, pembuat merasa bersalah. Itu kan kata-katanya gini. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibumu? Ngene kan ngono. Biar Fajar merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Soalnya kan kelima dalam kelima kontrol. 5 kontrol itu kan yang pertama. Yang pertama itu penghukum. Dia kan bukan penghukum kan? Bu Dani kan bukan penghukum. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah.
Teori kontrol itu di LMS itu loh. 5 posisi kontrol. Ya, saya Itu sudah membuat merasa bersalah, bukan pembuat merasa bersalah. Jadi fajar itu di apa ya? Nadanya tinggi. Ya pokoknya Fajar itu anggap biar merasa bersalah ke Bu Dani karena tidak memperhatikan saat Bu Dani menerangkan. Enggak, pembuat merasa bersalah itu dari kata-kata Bu Dani ini. Kak, gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Nah, itu loh. Jadi pembuat merasa bersalah gitu loh. Jadi posisi kontrolnya itu menurut saya. Menurutku loh ya dari materi yang ada di LMS loh ya. Mungkin ada 2, enggak boleh tahu. Harus 1. Tadi apa yang kan ada 5 posisi kontrol kan? Dari dia ada dosen sih. Enggak tahu dari yang lainnya. 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu ono sing penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada motivasi eksternal dari lihat kolom itu. Iya, mungkin kita ke ini sudah. Membuat merasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan sama ibu gitu kan? Soalnya ada kata-kata seperti itu. Iya, membuat merasa bersalah. Jadi ini termasuk posisi kontrol yang negatif ini. Jadi tidak menyelesaikan masalah, malah membuat anak itu merasa bersalah gitu loh. Iya. Jadi ini termasuk posisi kontrol negatif. Ditambahi posisi kontrol negatif. Nggak usah. Gini aja. Kan cuma ditanyakan sih, posisi kontrol apa posisi yang diambil? Apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan? Betul. Posisi kontrol yang bagaimana? Berarti cukup ini sudah ya? Menurut Pak Bairi ya apa? Pak Bairi wes baca belum yang posisi kontrol, Pak? Itu bagian yang mana itu, Bu? Posisi kontrol itu Pak, restitusi itu 5 posisi kontrol. Restitusi itu ya? Ya, restitusi itu posisi kontrol. Coba Pak sambil baca sambil itu ya. Sekarang kan ini sudah slide sudah jadi ya. Sambil dari waktu jam sampai 14.50 kita apa itu namanya? Apa jenenge itu? Restitusi ya. Hasilnya kita. Restitusi coba baca yang ada di slide 3. Slide 3? Ya. Restitusi coba baca di slide 3 yang nomor 3. Di situ ada 5 posisi kontrol. Itu termasuk yang mana? Kalau menurut saya dengan kata-katanya Bu Dani, itu dia masuk ke posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Coba sambil dibaca. Ya, kisah Bu. Murid pengembalikan murid yang berbuat salah. Ada 5 kontrol ya. Ada penghukum, membuat merasa bersalah. Itu 1.4.A.4. berapa? 5. Oh, 1.4.A.4.5 Pak. Yang restitusi 5 posisi kontrol. Coba di slide 3. Lima posisi kontrol. Itu
itu kan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan Iya. seorang guru, orang tua, ataupun atasan. Bisa ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau yang negatif itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang negatif. Oh iya, ini contohnya di sini malah ini kan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya senang sekali mengecewakan ibu. Ya, ini kan hampir sama sama seperti dengan tadi. kejadian Fajar kan ya? Kamu kenapa? Nah, kamu tidak kasihan sama ibu, gitu kan? Ya. Oh iya iya benar ini. Pasti nadanya itu tinggi. Kamu tidak kasihan sama ibu, gitu pasti karena kan sudah 3 kali nih yang terjadi. Iya. Pasti pakai nada tinggi nih. Aku sudah capek-capek. Aku capek aja. Biasanya Bu Dita itu yang pinter kayak gitu. Apa? Ya, Bu. Bu Dita biasanya pinter. Ya, Bu. Acting Bu Dita. Kau kan foto-foto. Ada foto lagi Bu, ini muridnya. Makanya enggak nyambung, aku belum nyampe. Iya. Anak kelima. Makanya posisi kontrol tadi itu enggak pas. Kalau ini menurut saya ini pas, membuat merasa bersalah. Iya. Ya. Oh iya Bu, ini kan tadi itu ya benar saya bacanya belum nyampe poin ini. Sama Pak, saya juga belum Pak. Ya bodoh, nak juga bisa. Coba baca-baca sekilas lah saya ini. Tapi saya belum ngisi-ngisi itunya. Blank saya Pak. Soalnya ini rencananya mau dituliskan ya. Iya. Di copy paste taruh di setelah. Nah, yang pertama kasus 3. Kita mungkin pakai yang ini bukan kasus 3 tapi kelompok 3. Kolaborasi. Rukol. Rukol presentasi ruang kok kok cek angel sih ngomong iki ya berebut rasane. Presentasi kelompok 3. Udah gitu aja ya. Presentasi kelompok 3, anggotanya kita, terus baru itu ditulis yang kedua kasus 3, baru sama soal. Dari headsetnya Mama ini. Itu baru ditulis. Beginikah? Ya. Ya, 4-nya dihapus satunya, Bu. Oh ya. Titik. Nggak akeh titik. Ini Pak Zubairi, ini Bu Sulastri. Bu Dita yang buat PPT-nya nanti ya Bu ya? PPT aku. Iya Bu, api. Pak Bairi kayak pakai Canva Pak, ada isi Canva Pak. Bu, Pak Zubairi pinter itu. Ya di Kano aja lah, di handle Bu Dita dulu, nanti mau editing mungkin saya edit. Saya ini tadi dihubungi Korwil, minta itu program KKG. Laporan pelaksanaan program. Bu Sulastri tidak coba Canva, Bu Sulastri? Enggak, kalau TK ngalah wis. Aduh. Nggak ada ngalah-ngalahan. Ayo, oleh duit ngalah pisan lah. Ayo, ngalah. Perlu motivasi dapat reward itu. Bu Lastri kalau buat Canva nanti dapat apa itu? Itu Pak, kalau dapat hadiah mari motivasi yang pertama. Yang beradil, Pak. Dapat hadiah itu motivasi berapa ya? Kalau berdasarkan pengalaman ya, nanti PPT dari Canva itu ketika presentasi agak lemot. Kalau terlalu banyak dekorasi. Begitu aja enggak apa-apa sudah, Bu. Pakai PPT ada, PowerPoint aja biasa aja, Bu. Iya, biasa. Atau gini aja sudah nanti kirimkan, nanti saya sudah yang atur tempatnya. Mungkin nanti saya kirim. Iya, buat pakai Canva memang agak lemot, Pak. Kalau langsung di apa namanya? Presentasi slide gitu loh. Iya, kalau di slide lemot. Iya, betul. Apalagi terus itunya apa? Sinyalnya enggak bagus. Wah, wis. Tapi kalau sebenarnya ngedit, diberi musik, diberi layar tayangan-tayangan itu, terus layar-layarnya, template-nya bagus memang. Tapi kalau dipresentasikan dia lemot. Lewat HP aja lemot dia itu. Harus diubah jadi PPT dulu kalau itu. Kalau mau presentasi. Ya sip lah, oke nanti lah. Apa yang ada foto. Presentasinya sederhana aja. Yang penting isinya. Isinya betul. Oke.
Berarti ini Bu, apa namanya ditulis kasusnya ini nggih? Nggih. Kasusnya biar besar tak tulis, tak bagi 3 aja ya Pak Bairi. Ya. Kasusnya biar besar tak jadikan 3. Jadi 1. Kasusnya di mana, Bu? Kasusnya mau dijadikan 3 slide, apa 2 slide, apa 1 slide? 1 slide aja. Tunggu sayang. Panjang bolana. Ya lebih bagus besok sampai pagi-pagi ya. Buat video dengan skenario Fajar dan Budani ini aja siswanya gitu. Jadi tampilan layar pertama ya sudah kasusnya seperti ini buat video. Bisa sampean acting dengan siswanya. Aduh, saya tak bisa acting saya, Pak. Tidak usah acting, pokoknya sampean ngajar di depan ada setong murid dung-tedungan, yolok kayak ada gini itu, Bu. Jangan saya, Pak. Nah, kasusnya seperti ini gitu aja nanti. Pak, presentasinya kan besok, Pak. Presentasinya apa kita ini? Besok. Iya, pagi. Pagi. Ya, Pak. Ya sudahlah, saya buat ini aja dulu PPT-nya ya. Kirim nanti ke saya Bu Titi. Di Siap, Bapak. dengan Pak Bairi. Pak Bairi kan ganteng sendiri Pak Bairi di sini, Pak Bairi. Kalau sempat pagi syuting, udah bisa besok saya ada acara pertemuan KKG pagi jam 8. Sudah sederhana saja sudah, Pak, enggak apa-apa, Pak. Ya dah, gini aja dah. Sederhana aja, enggak masalah. Untuk ice breakingnya saya besok dah. Aku tengarang kan. Wes ya. Ini seru. Sesekali kita di tengah-tengah presentasi ada ice breaking gini loh, Bu. Jangan terlalu di awal. Oh, berarti 2. Iya, ice breaking itu kan digunakan untuk menyegarkan kembali kan. Menyegarkan. Iya, kalau tapi bisa kan waktunya lagi, Pak. Ada di tengah slide. Kalau ada di tengah slide gitu. Ya, tidak apa-apa, 2. Berarti sebelum presentasi dan di inti lagi ya? Ya, kalau sebelum presentasi nanti Bu Sulastri sudah mengarahkan apa kegiatannya. Nanti kalau di tengah-tengah slide mau diisi apa, mungkin yang punya ide di situ ya tidak apa-apa. Nanti kita slide kapan kita ice breaking gitu. Gini. Oke, siap. Saat kita membaca itu kasus 3 yang sebanyak itu dibaca. Iya. Iya, Bu. Iya, dipaparkan kasusnya, Bu. Dibagi. Kita kan sekarang ada berapa slide ini? 7, 8. 9. Ada 9 slide. 9. Enggak, 9. 2 wes. Pembukaan siapa? Pembukaan Pak Bairi wes. Aduh. Pak, sambil share materi. Ngalah tok we, Pak. Lek Pak Bairi isine ngalah iku aman, Pak. Lanang dewe, Pak. Yang ada di pikiran saya paling nanti saya disuruh presentasi jadi kepala sekolah. Itu sudah yang saya pikirkan nanti. Calon nih kepala sekolah sungguhan, Bu. Berarti Pak Bairi ini 789. Ya wes. Berarti saya yang buka dan menutup nanti ini. Iya. 789 Pak Bairi. Berarti awal sama penutup, Bu. Bu Sulastri moderator. Ini Budita yang baca kasus. Aku tak bosan berarti. Aku jadi saya sarankan Budita baca kasus biar mendramatisir kasusnya. Oke dah, aku yang membaca itu kasusnya. Oke, berarti Budita itu pembukaan Pak Bairi. Bu Titi moderatornya ada. Oh iya. Bu Sulastri langsung sama ice breaking. Oh ya, langsung kasus Budita 23 Budita yang baca. Iya. 456 aku gitu dah, Titi. Iya dah, 456 sama Bu Titi dah. Berarti Budita 2 saja, 23. 23. Cukup 2 enak ini Bu, banyak panjang banget ini. Iya, enggak apa-apa wes. Waduh. 3. Iya. 3 itu apa? 3 itu apa? 3 ini cuma ini. Kontrol apa kan dikit kan, Pak? Nah, iya, berarti 2 3 itu Bu. 2 3 itu saya, 2 3 itu saya sudah. Iya, 456 Titi. Ya, Bu Diana. Iya.
789 Saya berapa sebagai saya? kepala sekolah Pak Subairi. Ibu Saya Ibu Sulastri saya apa sudah wis, buat Bu? ice breaking 2. Ibu Sulastri kan sudah sudah ice breaking 2 Ada ice buat breaking itu. itu sudah itu Bu. Itu berat sekali itu Bu. Ice breaking itu berat sekali Bu. Ice breaking sama moderator Enggak. itu berat itu sudah, Bu. Oke dah, aku moderator lagi. Boy, Iya dah, Bu, ya, adil ya, lah, Bu. kan pengalaman Dila. Suatu pekerjaan Berarti pengalaman. ice breakingnya Wah, tuh saya pekerjaannya. itu di awal dan di tengah. Iya, di tengah. Ya. Sebelum Di Pak awal? Subairi menjadi kepala sekolah. Nah, sebelum kepala sekolah ice breaking. Oke. Oh iya. Oke, Nanti oke. mohon beda pertanyaan serahkan ke Budita gitu dah. Oke, oke. Jadi KKG provinsi Siap. aja. Ya wes saling anu wes rek. Enggak mari ngono ditakoni lola. Nah, biar pertanyaan bisa jawab bersama. Anu engkuan buka manek materi nih biar tambah anu. Lah ya, Belajar. ini buka materi. Koyoke posisi kontrol iku dudu itu deh. Kok malah itu Ditambah loh. foto ya? Kalau ditambah foto nanti dikirim ke Pak Bairi. Apa sih sayang? Presentasi kelompoknya. Sini Ya dibantu dah. Mama. Kan Ini pun dibantu sabar nang nama-nama kelompok ria foto nah. Iya, Kun. Dekik malah berdesang foto, Pak. Bila mempang. Benih lah berde sampean ngirim kelompok. Ya wes. Iya. Mau ganti foto. Nggak, itu aja dah. Yang ini ya yang baik. Oke guys, sana guys. Mama lagi percaya anu guys. Halo, guys. Oke, guys. Sampai jam piro rek? Sampai jam 14.50 Bu, kurang 18 menit lagi. 18 Enggak, menit lagi. kurang 8 menit, 10 menit itu kita penutup. Bentar ya, aku bangun. Ayo kalau mau latihan ice breaking ya. Ayo wes. Boleh. Aku masih ada anu. Aku apa dah? Bangunkan anak mau pramuka. Adek. Kalau ice breaking untuk itu ya untuk sebelum kepala sekolah mungkin kan harus fokus kan Pak ya biar tidak ngantuk ya. Pagi ya. Ya enggak apa-apa biar itu kan enggak apa-apa Bu, enggak pagi enggak sore. Besok ice breakingnya itu pagi dah. Pagi. Kok ice breaking apa? Breaking presentasi. Presentasinya. Ya. Insya Allah pagi kalau dengar dari grup sebelah itu yang tadi pagi itu besok resennya itu siang katanya Pak. Berarti kan gantian. Tidak apa-apa lah. Teman saya yang satu fasil. Mungkin nanti diumumkan itu kita jam berapa. Iya, nanti diumumkan sama Bu Eni kok. Mohon Biasanya gantian kalau Ayo setengah 3. Pak gini besok anunya. Udah ketahuan nanti ya, ada ini dah ya, ada Bu Eni ketahuan nanti. Besok aja besok. Enggak surprise. Biar surprise. Ya, biar surprise aja besok aja dah. Nah, Bu Eni tinggal kursi. Mumpung masih ada waktu. Foto dulu, foto. Foto. Bu Eni belum ada. Seret. Seret. Di Bu Dita ada muncul. Bu, foto Bu. Ibu Eni. Masih. Ayo, Bu Bu, Dita. foto. Enggak. Sudah. Bu Dita. Gayane iku sih. Cak angel tangane. Bu Eni mana enggak keluar ya? Iya, ini tak kirim dulu, tak kirim. Lagi. Ndi wes. Aku sendak bisa gaya ya. Oh, bisa. Ayo Bu Sulastri. 1, Gaya apa? 2. Sudah. Salam literasi. Nggak pinter boleh kongkon gaya. Le Bu Dita pinter jago le kongkonan itu. Bu Dita. Apa Bu? Pinter le kongkon ngarang foto Bu Dita. Gaya ini, gaya opo mana?
Lapo, Pak. Bukan salam literasi, guru. Golek loka Bu Dita, betul lagi golek loka. Literasi. Pak Bairi gibi-gibi. Sebentar, biasa ini loka dek mana? Yo kemarin itu yo panas yo. Sumuk sekali aku. Oh, panas. Model Kurang anu anginnya. Paling di SMK 1 Ngadisari. Aduh, asik, dingin ya, celep. Enak saja nih ya, dek lafahil itu loh. Di mana, Pak? Timurnya daerah timur. Loka 2 kita nanti di Paseban Sena. Wilayah timur. Sena, Bali Hinggil. Bali Hinggil. Lafahil. Berarti ya pokoknya kita besok presentasi sudah selesai. Pak Bairi semangat kepala sekolah, Pak. Semoga jadi kepala sekolah sungguhan mari ini Pak yo. Harus. Salim ke suhu. Tapi ya aku di sekolah PLT aku. PLT Bu. Nyaman langsung kepala sekolah. Aku kok berarti lek ketemu Bu Titik di anak ikum aku kah? Ya. Lala anjane ikum inginane awake dhewe kan ikum-ikuman. Tapi aku lek foto ndak mau deket-deket Bu Dita lek dalam keadaan berdiri. Apa Bu? Jumplang. Halo Bu. Grup sebelah itu sudah ada yang mesen seragam. Biar dulu dah, yang penting kita kompak, masalah seragam nantilah. Oke, takut ketinggalan. Bagaimana kepala sekolah Pak Subairi, seragamnya Pak Subairi, kepala sekolah ini biasanya. Iya, harus. Ada dana Pak, bosnya Amin apa? Sudah, silakan dibuat proposal, nanti saya cairkan dananya. Kepala sekolah kan mari nyoro kau kalau masih buat kapan cairnya? Ke CSR Pak, CSR Mumi. Apa CSR? Kok itu bagiannya Pak Iton. Ada salam dari teman saya Pak. Waktu loka itu katanya Pak Bairi itu orangnya itu humoris, lucu gitu katanya. Teman saya yang satu lembaga. Oh iya, kemarin ada pas perkenalan itu dari TK Harapan, Mak Pandemi TK Kusuma Harapan. Ya Bu Nani. Ya. Loh, Bu Titik gimana katanya? Bu Titik. Aduh, terkesan ke Pak Bairi, Gun. Ya, pas satu kelompok itu, Bu. Mata ngocah lucu ketika presentasi, rokan kelupain saya, ya maju kayak pasti kadibiin saya menjelaskan tuh. Saya ngajinain Pak ya. Saya gitu sampean satu kelas sama Pak Bairi Bu. Iya Bu, salam wes gitu. Orangnya humoris lucu gitu. Oh iya biasa sampaikan. Mana harus disampaikan. Karena humoris lucu, humoris. Baru sekarang biasa ngocak, mak kereng Pak mata senyum sekali makan. Jadi murite ku. Mbak. Ayo. Pramuka. Bangun. Nak. Alhamdulillah. Ini lihat. 14.39. Masih ada waktu. Apa mana singkatnya dia bahas? Sini lihat ini. Yang dibahas Ibu Eni, foto dulu ya Bu. Mama. Ayo Ma. Model gimana nih Ma? Tangannya jempol. Satu. Dulu ya. Oh sudah, ayo. Iya, 1, 2, 3. Sudah. Gimana? Sudah sehat, Adik? Alhamdulillah. Jangan sakit-sakitan lagi, Mas Dek.
Mamai sibuk, mamai si dorong mari sean. Kemarin 8 itu ndak turun-turun loh. Mari bawa nang dokter ndak oleh perkataan. Bobo nang dokter. Bawa nang dokter. Perkataan. Wes ini kita menunggu jam ini kurang 10 menit ini. Ayo nak, temen alik dan nak. Ya. Oh, apa itu namanya? Maghrib asal pisan. Bu Titi ini di mana rumahnya, Bu? Aku dekat sama PLTU Python. Oh. Dekat sama itu Tamaraya. Dekat sama Bohai, dekat sama Duta. Handayani dekat Handayani. Handayani dekat banget malah. Tapi enak Handayani sambil pancing turisnya itu. Aku ke Handayani ndak dah. Kenapa? Kecuali ada yang bayarin. Rawonnya 80.000 rawonnya. Kan ada calon kepala sekolah, Bu. Calon Ada kepala sekolah di sini. Yang kan di sana traktir. sambil mancing, Bu. Kan kalau ke Handayani kan sambil mancing itu. Iya. Terus SD ya, guru SD, Bu ya. Guru SD. Kalau TK-nya itu berarti kalau PLTU itu dekat itu, Bu ya. TK apa namanya ada? Iya. Intan apa? Di Binor. Lah, iya apa namanya? TK apa wis dulu pernah. Bu memang asli itu ta, Bu? Asli Python ta? Asli Python. Dulu ya, waktu saya ada Pak Cip yang di atas PLTU itu, Bu, lalapan tuh aku biasanya di situ, Bu, makan. Sering aku ke sana. Enak, Bu, yo. Lalapan ikan sambele. Enak. Tapi Sering sekarang aku ada ke di sana. situ. Wes lama kan di pinggir jalan itu kan sekarang. Iya. Di Pak Cip itu. Pas di PLTU-nya. Iya, yang di atas. Iya, yang di atas itu. Mau makan sih naik tangga. Iya. Pak Cip itu. Kulineran tutuk-nutuk. Iya. Makanya awake koyok gapuro. Wis gede dhuwur. Lek gedene ndak sepiro, gede menang aku. Dhuwure menang. Pokoknya aku lek foto ndak bareng sampean, ndak lek ngadeg. Lek longgo sik ndak apa-apa. Ndak kelihatan. Hilang aku. Wong kapan itu aku foto deket Bu Ita aku nang sakmenene. Aduh. Kan pada Pak Bairi kan tingginya kan sama Pak Bairi. Tapi kalau laki kan sih. Hampir sama. 170, Bu. 170 standar lah. Ndak standar lah cewek. Aku semikot. Semeter rotor. Oke. Sambil menunggu waktu ini. Iya. Bu, apa dashboardnya itu berapa persen wis sampean? 32. 32, Bu. Oh, mungkin karena aku belum mungkin yang ini ya, masih 31. Apanya, Bu, yang belum, Bu? Ya ini kan masih anak ketiga aku Sian. Saya anak kedua kok, Bu. Apa ya sing aku dorong kok sik 31. Anu, bukaan niku aksi nyata, bukaan ngono. Buka tok iku. Oh, dibuka aja. Heeh. Penilaian itu belum lagi. Penilaian kinerja. yang fase untuk itu instruktur. sudah keluar. Yang 1.3 sudah. Oh. Ya, belum itu Sian. Ya, itu dinilai dah Bu Ibu Ayuning Tias Rezeki. Iya. Sudah bisa. Kurang 6 menit. Kenapa Pak Bairi?
Bisa. Sudah bisa penilaian fasil itu. Sudah. Fasil, Pak. Sudah. Struktur, Pak. Iya, Instruktur. Sudah bisa, Pak. Punya saya sudah dinilai. Oh, ya nanti saya nilai juga. Iya. Tak boleh saya ada. Nah, saya buka, makanya saya yang modul 1.4 cuman sampai anak kedua. Bu, Saya anak ketiga. Yang PTT itu yang terakhir sudah diberi mater selangkong, Bu. Kenapa? Yang PTT itu loh, mater selangkong bisa, sudah. Terakhir. Mater selangkong. Ditambahi apa ya? Tambahi Pak Bairi, mater sekelangkong. Salam sehat. Iya, Pak. Gampang lah kayak rem, PPT-nya ada. Iya. Tak kirim sekarang dah, Pak. Bentar ya. SD-nya Pak Bairi dengan Bu Titik Diana itu dekat, ah? Dekat paling 4 kilo. 4 kiloan lah. 4 kiloan. Jauh 4 kilo itu jalan capek. Oh. Ya dekat. Capek jalan. Tapi satu kecamatan ya? Beda, lain kecamatan. Beda. Aku kemarin itu ke Watu Wongko, Bu Sulastri, ke Watu Wongko. Iya, ke Watu Wongko. Pulang-pulang aku masuk angin aku wes, ndak wes. Ke rumahnya siapa, Bu? Watu Wongko, Bu? Aku ke SD Watu Wongko. Bu Sumarti. Ya. Aduh. Bu Sumarti itu bukannya orang Sinto. Enak sudah, Bu, jalannya, Bu. Cuma tanjakan. Rumahnya bagus-bagus di sana itu. Bagus. Bagus. Cuma akan pas naik sepeda yo. Aduh, kena angin, kena hujan. Aduh. Iya, tanjakan itu ya, ada tanjakan turunan. Ya, kena angin aku masuk angin pokoknya aku wes setelah dari Watu Wongko itu wes. Keluarin anginnya, Bu. Iya. Kalau naik mobil itu parkirannya di Watu Wongko itu kan terlalu curam itu. Iya, naik Bu ya, nanjak. Ya. Watu Wongko itu kecamatan apa? Kecamatan Dringu, Bu, sama dengan saya. Sama. Oh, Dringu ada. Dringu itu masih ada pegunungan. Ada? Pegunungan. Ya, Gunung Bentar itu, Bu. Ada Gunung Pandek. Gunung Pandek tahu, Ibu? Gunung Bentar, saya di bawah kakinya. Ada di dekat lahan itu, kebun jeruk itu ada. Di Gunung Bentar. Daerah sini banyak yang kerja di sana, Bu. Kalau di tetangga saya. Waktunya kembali. Oke, sudah selesai ya? Kembali ke room, Bu. Main room.